Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa untuk rekan-rekan yang beragama Muslim, yang beragama Islam, yang masih sedang loyo-loyonya. Semoga puasa kita pada kesempatan kali ini bisa membuat suatu kebaikan dan menjadi orang insan yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali di online training live Zoom bersama official Touchpoint, yang pada kesempatan kali ini ada Deni dan Bagus Matic Flasher yang sudah bergabung bersama kita, juga rekan-rekan kreatif tim Touchpoint, dan juga ada Ketua Umum Touchpoint kita yaitu yang terhormat Bang Doli yang sudah hadir bersama kita. Pada kesempatan sore hari ini kita judulnya yaitu cara mudah menganalisa kasus serangkaian elektronik smartphone dengan metode group unit, yang akan disampaikan bersama Bang Denny dan Bagus Matic Placer. Ya, beliau ini adalah senior saya, beliau ini adalah senior dari teknisi handphone yang dari dulu zaman masih Nokia. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya pada kesempatan sore hari ini. Baiklah rekan-rekan Touchpoint yang saya hormati, sebelum kita mulai acara pada kesempatan sore hari ini, ada sepatah dua kata dari Ketua Umum kita, Bang Doli, kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Bati, moderator kita sore ini, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kata sambutan, ya, sepatah dua patah kata, sekitar mungkin 5 menit. Kemudian yang saya hormati Kang Denny Matic Placer, terima kasih Kang Denny atas waktu yang sudah diluangkan untuk dapat mengisi acara kita pada sore hari ini dengan materi-materi teknisnya. Kemudian juga kepada teman-teman semua peserta Zoom sore ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sudah 33 peserta, Alhamdulillah, insya Allah nanti akan bertambah lagi. Jadi materi kali ini kita menghadirkan Kang Denny Matic Placer, di mana mungkin ya teman-teman semua sudah paham, sudah pada tahu bahwa Kang Denny adalah salah satu instruktur atau trainer di komunitas teknisi handphone yang sudah cukup senior, sudah lama, yang mana nanti insya Allah Kang Denny pada sore hari ini kurang lebih nanti sekitar 1 sampai 1,5 jam akan memberikan ya materi-materi yang insya Allah dapat mengisi waktu kita di acara Ramadan Live Zoom Touchpoint ini, yang mana kemudian nanti insya Allah apa yang di-sharing atau yang diberikan oleh Kang Denny insya Allah dapat membawa manfaat bagi teman-teman semua, dapat menjadi bekal atau ilmu yang bisa kita bawa nanti untuk di pelaksanaannya di aktivitas profesi kita sehari-hari. Kemudian yang mau saya sampaikan satu lagi bahwa kegiatan live Zoom training ini kita insya Allah akan terus berlangsung 2 kali 1 minggu, Selasa dan Jumat, yang mana akan diisi oleh pemateri-pemateri yang kita hadirkan untuk memenuhi kebutuhan teman-teman semua yang disesuaikan dengan aktivitas dan profesi kita. Insya Allah kita sudah hampir memasuki separuh dari bulan Ramadan, ya. Kalau nggak salah ini udah 13 atau 14 Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya acara ini semakin banyak membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih Kang Bati, Kang Denny. Saya rasa itu saja kata sambutan sekedar dari saya. Waktunya pun sudah agak lewat, biar dapat segera kita mulai acaranya. Saya akhiri, saya kembalikan kepada moderator kita Kang Bati. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Doli Halamon atas sambutannya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada kesempatan hari ini bisa bermanfaat, khususnya masih menjelang masih dalam suasana bulan Ramadan ini. Ngabuburit kita memberikan manfaat yang banyak untuk acara live Zoom bersama Touchpoint. Baiklah rekan-rekan teknisi yang saya hormati, sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, tema kita pada sore hari ini masih berkutat di masalah, sebentar ya, tema kita ke Zoom.
Untuk tema kita pada sore hari ini yaitu cara mudah menganalisa kasus rangkaian elektronika smartphone dengan metode group unit. Nah, mudah-mudahan Om Denny yang sudah bergabung pada sore hari ini, silakan untuk memberikan pemaparan-pemaparan pada kesempatan kali ini. Kepada Bang Denny dan Bagus, dipersilakan dengan segala hormat. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amin. Robbi sholli sodri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa hari ini, sore ini kita semua masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat yang tidak ada nilainya. Ya, tidak semua orang bisa merasakan kesehatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Tespoin, Ketua Umum Tespoin, Bang Doli Haloman Harahap. Ya, alhamdulillah Bang, terima kasih atas undangannya. Kemudian kepada Bapak Moderator, Bang Beti, Mai Bebeb, ya, terima kasih sudah memoderasi acara ini. Juga kepada para senior di sini, alhamdulillah sudah hadir guru saya di sini. Alhamdulillah ini hari ini memberikan materi. Ini hadir guru saya Kang Jaki dari TB Ponsel. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah jazakallah khair Kang Jaki ya. Ini guru saya yang alhamdulillah hari ini bisa hadir. Mudah-mudahan nanti insya Allah Kang Jaki juga bisa mengisi materi nih untuk ke depannya. Assalamualaikum, salam kenal Kang Jaki. Nah ini Kang Jaki lagi monitor. Kang Jaki masih monitor Kang? Ya, selamat kenal. Terima kasih semuanya, Bang Doli, rekan-rekan sahabat sekalian, teknisi ponsel Indonesia. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankannya. Ya, alhamdulillah. Hatur nuhun Kang, kersa sumping di Zoom Live Tespoin. Juga kepada para guru-guru saya, Bang Aryo, Kang Firman, dan Bang Nox yang ada di Lombok ini, insya Allah nanti dalam jangka waktu dekat kita bisa bertemu. Ya, juga kepada para peserta lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, semoga hari ini kita tetap bersemangat. Yuk kita sama-sama meningkatkan pengetahuan kita, wawasan kita mengenai pekerjaan yang kita geluti saat ini, yaitu perbaikan smartphone. Adapun di sore ini saya membawakan satu materi yang memang mungkin semuanya sudah terbiasa dengan pekerjaannya, yaitu perbaikan hardware, ya, di mana hardware ini memang membutuhkan satu keahlian khusus atau skill khusus, yaitu mengenai pemanfaatan komponen dalam rangkaian, juga mengenai apa itu rangkaian, bagaimana sebuah rangkaian bisa bekerja, dan bagaimana energi itu dikelola dalam rangkaian sehingga energi itu bisa berubah menjadi satu energi yang baru. Nah, adapun tujuan rangkaian ini disesuaikan dengan pola atau konfigurasi pemasangan komponen dalam rangkaian sehingga rangkaian tersebut bisa mengubah energi sesuai dengan tujuan pembuatan rangkaian. Baik, apa itu metode group unit? Memang metode ini tidak ada di training-training yang lainnya. Jadi metode ini saya create dari mulai zamannya BlackBerry. Ya, sudah menggunakan metode ekstrim di mana kita bisa melakukan pengukuran rangkaian tanpa harus membongkar kaleng. Karena teknisi waktu itu untuk perbaikan BlackBerry dihadapkan dengan tantangan, yaitu harus bisa membuka kaleng sebelum bisa mengeksekusi lainnya rangkaian. Jadi untuk menghindari resiko, maka saya membuat satu pola-pola pengukuran aktif ya tanpa harus membongkar kaleng. Nah, di sore ini saya memperkenalkan metode, yaitu mengenai bagaimana mengenal sebuah rangkaian dengan metode group unit. Baik, langsung saja
Saya akan screen share di sini. Ya, jaringannya kayaknya nih. Rekan-rekan bisa melihat apa yang saya share sekarang ini? Saya Bisa. akan bisa ya. Bisa, Saya Pak. akan saya akan ambil satu contoh rangkaian yang mana dalam mainboard ini kita mengenal yang namanya main block. Misalkan seperti di sini ada main block untuk baseband, yaitu main blocknya yang akan menjadi motor untuk smartphone, di mana smartphone mulai melakukan aktivitasnya. Yaitu yang terpenting di sini di blok baseband ini adalah penentu untuk blok-blok berikutnya. Jadi jika main bloknya ini bermasalah, maka rangkaian berikutnya atau blok berikutnya ini tidak akan bisa berfungsi. Nah, dalam satu blok seperti ini akan ada beberapa grup unit. Apa itu grup unit? Seperti rekan-rekan ketahui, untuk komponen untuk komponen yang menjadi pusat dari rangkaian atau menjadi fokus dari sebuah rangkaian itu adalah sebuah IC. Dan IC-nya sendiri pun dikodekan atau mempunyai kode komponennya adalah U. U itu artinya unit. Nah, kita kenal ada yang namanya CPU, Central Processing Unit, PMU, Power Management Unit, ya. Nah, jadi unit ini adalah IC-nya. Kalau ada skema, kita dimudahkan sekali, ya. Dengan melihat skema layout seperti ini, kita bisa melihat kalau U-nya 2304, yang kita ambil adalah U23-nya, maka komponen-komponen yang bekerja untuk U23 ini mempunyai kode yang sama dengan unitnya. Kalau dia kapasitor 23, ya, C23, kemudian L-nya induktor ini L23, kemudian nanti kita temukan ada diodanya D23. Lalu bagaimana dengan komponen-komponen yang mempunyai kode yang berbeda? Seperti halnya di sini ada 21, ya. Artinya grup unit ini terhubung dengan unit 21. Nah, untuk teknisi, ya, sekarang berlomba-lomba nih, ya. Alhamdulillah di Indonesia ini kaya sekali mengenai skematik, ya. Sekarang sudah ada beberapa produk made in Indonesia yang sudah go internasional dan sering kita pakai, gitu kan. Nah, itu berlomba-lomba untuk update mengenai tipe-tipe yang sedang yang sedang update atau yang susah dicari. Nah, tapi di sini teknisi ini juga membutuhkan apa yang disebut dengan alur. Jadi pada saat kita membuka skematik, yang kita dihadapkan dengan beberapa rangkaian yang kita harus mengetahui kapan rangkaian ini bekerja atau alur kerja dari sebuah rangkaian ini dimulai dari mana, dari titik mana. Nah, begitu. Baik, saya akan lanjutkan. Sebagai contoh, misalkan di sini saya menggunakan skematik dari Pragmatic Infinix X662. Saya ambil contoh saja yang kebetulan saya mainboardnya juga sudah disiapkan di sini. Nah, ketika kita klik U2304, maka di sini ditampilkan, ya, di sini akan ditampilkan beberapa yang akan berkaitan dengan kode U23, sebentar, ininya yang saya ambil U2304 ya. Ini malah ke blok IC-nya, kaki IC-nya. Bentar. U2304.
Oke. Akan kita dapatkan pola seperti ini. Ya, kemarin ada pembahasan juga mengenai rangkaian di mana nanti ada sebuah rangkaian yang akan menjadi pintu masuk dari sebuah rangkaian elektronika seperti handphone dan laptop. Ya, ada seperti separatornya atau pembagi tegangannya. Nah, di sini ambil contoh misalkan U23 ya, mohon maaf ada panggilan. Ada panggilan. Ya. Kita ambil contoh di sini seperti yang di rangkaian adalah U2304. Ketika di sini yang menjadi, jadi pada saat kita buka skematik. Nah, saya perkecil nih. Saat kita buka skematik. Ya, saat kita buka skematik, maka pola dari skematiknya per halaman itu adalah penggalan rangkaian. Nah, ini yang saya sebutkan dengan istilah grup unit. Jadi, teknisi wajib memahami mengenai penggalan rangkaian ini karena apa? Dengan gagalnya satu komponen saja di rangkaian ini, maka satu rangkaian ini tidak akan bisa bekerja. Berbeda dengan istilah blok ya. Kalau di sini grup unit itu memang betul-betul yang solid. Artinya ketika salah satu komponen bermasalah, maka satu rangkaian ini tidak akan bisa bekerja dengan baik. Handphonenya masih hidup. Nah, itu blok. Mainboardnya masih hidup, mainboardnya masih bekerja, tapi nggak bisa ngecas misalkan. Nah, gara-gara satu komponen, satu grup unit ini bermasalah, tapi tidak untuk mainboard yang lainnya atau rangkaian yang lainnya. Artinya handphonenya masih hidup, cuma bagian casnya aja bermasalah. Nah, jadi rangkaian inilah yang paling solid di dalam kalau kita melakukan perbaikan, misalkan belajar dari kasusnya itu mundur. Kasusnya kasus lampu, berarti kita cari rangkaian lampu. Nah, di rangkaian lampu itu nanti akan ada penggalan-penggalan skematiknya. Nah, seperti di sini contohnya rangkaian untuk charger. Rangkaian untuk charger ini saya menyebutnya ini sebetulnya bukan charger ya, tapi switch charger atau switch mode battery ya. Kenapa? Nah, ini saya lebih cocok dengan switch chargernya. Mengapa? Karena di sini IC-nya ini mengubah sumber tegangan baterai menjadi PPH power atau fault system. Juga bagaimana dari pengubahan dari energi travel charger menjadi input untuk baterai. Jadi IC ini penentu, bahkan kegagalan di Android ataupun kegagalan di iPhone, ini permasalahannya ada di switch mode battery ini. Ya, banyak sekali menggunakan tipe-tipe yang dikatakan luar biasa sekali. Ada yang pakai seperti di sini switch mode-nya pakai control I2C, programmable, ada juga yang sederhana. Nah, inilah yang menentukan pengubahan energi dari baterai menjadi volt system atau volt power, juga pengubahan dari input charger menjadi input untuk baterai dan sekaligus sebagai input untuk pipon power atau untuk kebutuhan baseband dan regulator lainnya. Jadi inilah di sini sengaja saya ambil contoh untuk rangkaian charging ya, di mana rangkaian switch mode baterai ini betul-betul banyak sekali kegagalannya itu dikarenakan kegagalan pengubahan proses dari energi baterai menjadi volt system dan pipon power. Baik, saya akan bahas dulu mengenai rangkaiannya. Jika unitnya 2304, maka komponen sekitarnya yang bekerja mulai dari inputannya 2C23, C23, test point-nya pun 23, R-nya pun 23. Jadi kalau U23 kita ambil kode-kode komponennya 2 angka.
R23. Yang nomor-nomor berikutnya ini adalah nomor urutan komponen dalam rangkaian tersebut. Jadi grup unit ini sangat memudahkan sekali kepada para teknisi di mana IC tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pengelola di bagian input dan pengelola di bagian output. IC sebagai tempat pertemuan dari atau tempat proses dari rangkaian input dan rangkaian output. Nah, di sini saya ambil contoh bagaimana kalau tidak pakai skema, Pak. Kalau pakai skema, ya istilahnya kita tinggal contek saja, tinggal mengikuti skematik saja. Bagaimana kalau tidak ada skema nih, ya? Bagaimana kalau kita mengerjakan sebuah rangkaian tanpa skema? Ya, saya akan coba tunjukkan metodenya. Jadi dalam mainboard itu akan ada blok, kemudian nanti di dalam bloknya ini akan ada rangkaian-rangkaian kecil. Nah, kuncinya nanti di sini. Misalkan ini kasusnya kasus charger. Seperti tadi saya baru saja dapat 2 handphone pagi-pagi ngetuk ada handphone yang masuk ke air, terendam air. Kemudian saya lihat dan memang rata-rata bermasalahnya selalu di sini, ya. Di rangkaian switch mode baterai, ya, atau sumber untuk inputan bagian-bagian regulator di RF, di baseband dan di UI. Nah, saya ambil contoh tadi di sininya U2304. IC jadi fokusnya di sini. Jelas yang namanya IC ini butuh sumber tegangan atau input. Kita namakan volt input. Supaya terjadi putaran dalam internal IC-nya, sebuah IC memerlukan pembeda potensial yang kita namakan sebagai ground, ya. Nah, di sini kita gunakan ground adalah supaya dalam internal IC-nya ini terjadi putaran arus, ya, ada pembeda potensial, barulah IC ini hidup. Tapi untuk hidup pun di sini sumber tegangannya itu harus ada pengelola. Jadi tidak ada sumber tegangan yang masuk ke IC langsung dicerna begitu saja. Ingat apalagi kalau IC ini menggunakan konsep digital, input tegangannya di sini harus betul-betul murni pure DC, direct current. Nah, volt in-nya ini harus sifatnya, kenapa ada tegangan yang selalu dikatakan sebagai VCC, VDD, ya, kemudian AVDD, DVDD, dan yang paling penting di sini adalah CV, artinya itu current konstan, ya, konstan. Di sini harus current konstannya harus ada juga dengan volt konstan. Jadi tegangannya juga harus konstan, ya. Jadi kalau untuk input ini tegangannya harus konstan dan tegangannya di sini dia harus pure DC. Makanya diperlukan di inputnya pengelola. Sebagai contoh kita buka yang di sini. Nah, input tegangannya di sini, kenapa di sini harus ada L induktor? Ya, di sini harus ada L induktor di rangkaian ini. Kemudian kenapa harus ada 3 kapasitor di sini? Dan sebagai inputnya itu tadi, ya, kita bisa lihat di sini menggunakan tambahan komponen di bagian inputnya. Dengan ada 1 induktor ditambah dengan 3 kapasitor. Saya tambahkan saja, misalkan di sini ada komponennya. Kenapa di sini harus ditambah kapasitor? Kapasitornya harus 3.
dan kalau kita perhatikan nilainya juga menurun dari yang besar ya. Kemudian di sini tambahkan dengan induktor. Baru di sini ketemu dengan sumber tegangan. Nah, dengan metode group unit ini, jika di depan IC ya ada komponen kapasitor yang dipasang paralel, jadi kuncinya adalah ketika kita mendapatkan di depan dari IC ada komponen dan komponen itu kita deteksi adalah sebagai kapasitor ya seperti ini, dan kita cek kapasitornya di posisi paralel, bisa dipastikan adalah untuk menampung arus atau yang dikerjakan oleh kapasitornya ini adalah di jalur tegangan. Jadi sebagai penanda, jadi untuk mempermudah jika kita tidak memiliki skematik, jangan khawatir untuk membedakan mana jalur tegangannya, penandanya adalah kapasitor yang diposisikan paralel. Nah, diharapkan rekan-rekan sudah memahami bagaimana menentukan kaki komponen dipasang seri atau dipasang paralel. Jadi untuk jalur tegangan, polanya kapasitornya dipasang paralel dan L induktornya ini dipasang seri. Ya. Jadi kalau kita pasangkan seperti ini dengan menggunakan metode group unit ini, kita sangat mudah sekali walaupun misalkan terpaksa tidak ada skema atau kita tidak membuka dulu skema. Biasanya depan IC itu ada kapasitor yang dipasang paralel. Nah, jelas di sini juga ada induktor dipasang seri. Ini konsepnya adalah konsep dari low pass filter. Jadi agar arus yang masuk ke IC-nya ini mempunyai muatan DC murni. Dengan cara ya konfigurasi L-nya ini dipasang seri, dia akan memblokir ripple tegangan atau tegangan gelombang-gelombang riak daripada tegangan, kemudian meneruskan arus DC-nya di sini. Dan kenapa di sini kapasitornya dipasang paralel? Karena arus di sini akan diblok ya, ngumpul di sini diblok, dan yang terbuang masih sisa-sisa dari ripple-ripple tegangannya. Jadi kenapa dia harus dipasang 3 dengan nilai yang berbeda? Di pintu awal misalkan menggunakan mikrofarad satuannya. Kemudian di yang keduanya menggunakan nanofarad. Dan yang terakhir dipasang pikofarad. Jadi kalau kita logikakan sederhana, yang pintu masuk dengan ukuran besar ini sebagai penampung arusnya. Jadi ini rata-rata yang akan nanti bocor, nanti yang akan short itu lebih banyak dengan kapasitor yang potensial atau kapasitor yang memang betul-betul menyimpan arus atau sebagai sumber tegangan dengan jumlah yang besar. Jadi dibuat 3 kapasitor seperti ini dengan tujuan, satu untuk penampungnya, ya di sini untuk penampungnya, penampung arus sehingga nanti akan ada tegangan yang keluar. Kemudian di sini adalah fungsi filtering. Dia akan membuang ripple tegangan sehingga input ke IC-nya ini menjadi IDC murni. Begitu. Jadi di input sebuah IC ini memerlukan pengelola tegangan, yaitu konfigurasi L-nya dipasang seri, C-nya dipasang paralel. Barulah IC ini terpenuhi kebutuhan sumber tegangan utamanya, yaitu tegangan DC. Dan IC ini baru dikatakan aktif, tapi belum bekerja. Ya, aktif tapi belum bekerja. Kenapa? Karena dibutuhkan inputan lainnya untuk bekerja. Sebagai contoh, kalau kita lihat dari jenis IC yang ada di SMB ini atau U2304 ini atau dinamakan switch mode baterai atau switch charger,
Ya, kalau di perangkat yang lainnya dinamakan dengan separator, pembagi ya. Contohnya di laptop. Nah, seperti itu. Nah, nanti ada bagian yang untuk pengubahan energi ya dari berbagai sumber nanti di-outputkan menjadi beberapa jenis tegangan. Contohnya di sini ya, input VBAT-nya. Nah, di sini nanti ada yang namanya input VBAT-nya. Input VBAT-nya di sini masuk dengan pola tuh, tetap ya, di sini menggunakan kapasitor. Jadi kalau kita lihat di sini C2301, kemudian C2323. Nah, seperti ini berarti ini adalah input dari baterai menuju ke IC-nya. Sedangkan ada juga inputan yang dari VBAS atau charger ya. Nah, ini juga sama dengan polanya menggunakan L seri dan C-nya paralel. Ya. Nah, ini konfigurasinya ini adalah untuk jalur tegangan. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode group unit bahwa setiap IC yang bekerja ini memerlukan komponen pendukung atau komponen pengelola. Nah, untuk tegangan, komponen yang mengelola tegangan dekat IC-nya adalah menggunakan pola L-nya seri, ya, L-nya seri, ya, kemudian C-nya paralel. Ya. Itu untuk pengelolaan jalur tegangan. Terus kalau kita perhatikan, IC SMB ini mengadopsi juga L di output. Ya, L di output atau dikatakan sebagai buck regulator. Dan kalau kita searching untuk tipe IC ini, ya, ini modenya sebetulnya dikatakan walaupun di sini ada inputnya, outputnya menggunakan induktor, ya, ini lebih cocoknya disebut sebagai buck boost regulator. Kenapa? Karena pada saat inputnya dari VBAT, maka tegangannya akan di step up. Ya. Sedangkan kalau inputnya dari VBAS, maka tegangannya akan di step down dengan outputannya melalui jalur volt switch di sini. Ya. Sedangkan kalau dari baterai, ini masuknya lewat phasis. Nah, ini kalau sebuah IC dengan mengadopsi ada inputannya atau outputannya misalkan di sini menggunakan lagi L dan C, ya. Ini adalah buck regulator. Jadi tetap saja di sini yang akan dikeluarkannya adalah tegangan. Ya, jika inputnya tegangan, outputnya tegangan, berarti IC ini bisa dikatakan regulator. Ya, jadi mengubah energi listrik menjadi outputannya listrik lagi. Di sini misalkan jadi volt switch, ya, volt switch. Nah, dari inputannya 5 volt, keluar dari sini 4,35 volt. Jadi inputnya lebih besar dibanding outputnya. Tapi jangan salah, ampernya di sini jauh lebih besar. Ini adalah konsep dari buck regulator. Jadi tetap kalau untuk tegangan polanya ada L, L-nya seri, C-nya paralel. Ya. Yang membedakan L di sini sifatnya sebagai L resistif. Nah, tahu dari mana kalau ini resistif? Kalau ada skematik, mudah. Kenapa? Kita bisa baca L-nya ini nanti punya satuannya misalkan 200 ohm, 100 MHz. Nah, berarti ini L-nya, induktornya, ini berfungsi sebagai lebih kepada sifat resistif. Beda dengan L induktor yang dipasang seri di output regulator, baik di input regulator, dengan satuan misalkan microhenry. Nah, seperti itu. Ya. Polanya juga beda, biasanya kita kasih titik, kalau yang ini biasanya dikasih garis, seperti itu. Ya. Jadi sangat penting sekali untuk rekan-rekan betul-betul menguasai komponen, posisi komponen dalam rangkaian karena nanti akan menentukan
karakter jalur atau muatan apa yang akan dilewatkan di jalur tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kalau ada pola L-nya seri, C-nya paralel, maka yang akan dilewatkannya adalah tegangan. Seperti itu. Ya. Ini umumnya. Dan jika ini untuk menentukan komponennya berikutnya, misalkan ini Pak, ini LC-nya ini LC untuk input dan ini LC untuk output. Bagaimana cara membedakannya kalau kita misalkan tidak punya skematik? Nah, perlu diketahui bahwa input rangkaian itu biasanya dari sumber utama. Jadi untuk membedakan, misalkan ini kapasitor buat input, ini kapasitor buat output, bagaimana cara membedakannya? Langsung saja kalau yang kita menggunakan avometer, yang menggunakan continuity, kita bisa menempatkan satu probe-nya itu di konektor baterai, kemudian probe yang satunya lagi ini bebas mau merah, mau hitam, terserah karena sifatnya continuity itu hanya untuk memastikan ketersambungan atau jalurnya itu nyambung atau tidaknya. Maka salah satu probe-nya itu bisa diletakkan di sumber baterai, misalkan tegangan Vbat. Nah, satunya lagi ini rotary scan, jadi berputar mengitari IC gitu. Kita rotary scan aja set ke sini. Kalau misalnya ada yang bunyi tit, nah itu berarti kan kapasitor tersebut adalah kapasitor yang ditugaskan untuk bagian di rangkaian input. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sudah rotary scan di sini kita tidak dapatkan ada yang continuity, berarti inputnya bukan dari baterai. Dari mana? Nah, perlu kita ketahui bahwa di rangkaian smartphone, input baterainya ini akan dirubah lagi menjadi dikatakan PPH power atau volt system. Nah, kita boleh dari rangkaian PPH power, ya, kita rotary scan lagi ke rangkaian yang menggunakan regulator-regulator lainnya, seperti untuk LCD digunakan regulator lagi, untuk kamera digunakan regulator lagi, bahkan untuk proses untuk transmitting panggilan seluler juga atau panggilan data itu ada yang menggunakan regulator lagi dan regulator-regulator lainnya. Nah, ini regulator lainnya ini keluarnya atau dapat sumber tegangannya dari phasis atau hasil pengubahan dari switch mode baterai atau switch charger. Jadi kita masukkan dari saya ya. Kebanyakan teknisi menyebutnya ini IC charger. Bukan IC charger lagi. Kalau IC charger tugasnya mungkin hanya pengisian. Tapi kalau di switch charger saya lebih setuju atau switch mode battery saya lebih setuju. Kenapa di sini biasanya pakai IC-nya tulisannya SMB. SMB itu artinya switch mode charger. Nah, tujuannya adalah untuk bisa menjadi sumber tegangan utama ke IC power dan rangkaian regulator-regulator lainnya juga sebagai untuk rangkaian pengisian terhadap baterai. Nah, kasus di rangkaian ini adalah ketika handphonenya kalau mau dicas dalam kondisi mati itu baru berisi, kalau dalam kondisi hidup tidak mengisi. Berarti switch mode baterainya sudah tidak bisa double job. Ya, tidak bisa lagi bekerja secara bersamaan menjadi sumber tegangan utama kepada bagian power, juga tidak bisa melakukan pengisian ke baterai. Nah, saya lanjut ya. Jadi kita misalkan tidak punya skematik. Nah, yang terpenting adalah caranya identifikasi IC-nya yang diperkirakan. Nanti punya pola, ya polanya pola grup unit seperti ini. Kalau charger sifatnya buck regulator, ya atau buck boost regulator. Nah, buck-nya itu nanti ada L di output. Nah, kalau boosternya adalah ada L di input atau L induktor di input. Nah, kemudian juga nanti ada yang dikatakan untuk lampu volt in-nya itu pakai L induktor. Nah, itu adalah booster. Nah, rangkaian lampu penandanya apa? Nanti ada dioda seri di output dari IC lampu. Nah, kalau di charger polanya nanti kebanyakan seperti ini. Ya. Di charger dia menggunakan L induktor di output. Nah, kemudian berikutnya tadi untuk mempertegas bahwa IC ini atau rangkaian ini membutuhkan sumber tegangan. Nah, ciri-ciri sumber tegangan ini lewat konfigurasinya komponennya L-nya seri, C-nya paralel. Jadi kalau di rangkaian ini ada rangkaian C-nya seri misalkan, nah seperti ini.
ya. Apa sih komponen seri itu? Komponen ketika diletakkan di rangkaian, pada saat diberikan arus atau sumber tegangan, komponen tersebut tidak membagikan arus, ya, atau tidak membuat arusnya menjadi bercabang. Nah, itu komponen dipasang seri. Sedangkan paralel adalah komponen yang diletakkan dalam rangkaian, jika diberikan tegangan atau sumber arus, maka komponen tersebut akan membagikan arus atau membuat arusnya menjadi bercabang. Nah, contoh seperti ini, kapasitornya dipasang seri. Kalau kita ukur, ya di sini sudah ada ya keterangannya. Nah, kalau nanti kita ukur, ini sebetulnya tidak dilewati arus atau tidak dilewati tegangan. Tapi kalau pada saat input dari Fibasnya sudah masuk, ini kaki bootstrapnya, ya, ini sengaja dipasang C-nya seri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan atau memompa tegangan. Ada untuk membangkitkan gelombang. Biasanya rangkaian-rangkaian IC menggunakan C seri itu untuk save line-nya. Ya. Jadi kalau kita temukan ada kapasitor misalkan dipasang seperti ini, masuk lagi, ini C itu kakinya harus sama ya. Jadi ini nanti kalau beda disangkanya seperti baterai. Jadi C seperti ini. Kalau C seri ini sifatnya nanti di sini tegangannya tidak tetap ya. Nanti boleh dicoba pada saat C seri kita berikan tegangan, maka dia hanya timbulnya satu kali saja, sudah itu menghilang atau lebih bergelombang. Aduh, maaf ini. Nah, jadi kalau kita temukan dalam satu rangkaian, misalkan ada C yang dipasang seri, ya, itu lebih bersifat yang dilewatkannya itu adalah gelombang. Ya. Jadi tidak kepada tegangan. Jadi pola dari komponen yang perlu kita ketahui bahwa setiap rangkaian di sini, setiap IC tidak ada yang sendiri ya, IC dia membutuhkan komponen pendukung. Nah, di setiap sekitar IC pastikan dulu dia posisinya seri atau paralel. Nah, kalau C-nya seri, berarti nanti jalur tersebut dominan yang akan melewatinya adalah berupa frekuensi atau gelombang. Kemudian, ya, saya akan gambarkan misalkan seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan kita temukan rata-rata di skematik, itu kalau C-nya seri, itu kebanyakan dipakai untuk jalur seperti misalkan antena, ya. Kemudian jalur RF, radio frekuensi. Konfigurasinya seperti ini. Ya. Kadang-kadang di RF itu ada yang double induktor, di tengahnya C-nya seri. Nah, kita ambil contoh misalkan lewat skema. Halaman 1. Nah. Tabel. Nah, kita ambil contoh rangkaiannya seperti ini, ya. Kalau untuk di jalur RF, polanya yang harus kita pahami adalah seperti ini. C-nya seri, L-nya paralel. Ya. Nah, jadi kalau kita ambil gambarnya, di sini nanti adalah untuk gelombang atau frekuensi. Jadi bagaimana cara kita mengenali rangkaian dengan cara perhatikan di sekitar IC-nya ini komponennya mempunyai posisi serikah atau paralelkah. Karena ketika kita mengetahui posisi seri dan paralel, baru kita akan mengetahui fungsi komponen tersebut.
dan kita bisa mengetahui karakter atau muatan jalurnya apa yang akan lewat di jalur tersebut. Ya. Ya, siap. Terima kasih ini masukannya. Ya, ya. Oke, ada dari yang masuk. Oke, nanti kita bahas ya, Bang Betty. Bang Betty. Ya, siap. Ini ada chat masuk. Ya, takutnya Ya, bosen nih. Takutnya ada ngantuk nih jam segini. dari Ah, Bang Mubarok nih. ya, Ya, apa tujuan pemasangan kapasitor secara paralel dan dipasang dengan secara seri? ya. Tadi ada Bedanya juga apa yang membantu perbedaannya gitu? menjawab ya di Ya, bawahnya itu ya. ada di bawah. Ya, betul. Ya, memang betul. Nah, ini betul sangat. Kenapa teknisi ya? Saya pun masih belajar. Jujur aja saya aja masih belajar. Walaupun sudah 23 tahun saya mengajar gitu kan, tetap aja saya namanya belajar itu tidak pernah berhenti karena itulah modal saya sebetulnya. Saya pun berbicara sore ini sebetulnya memberanikan diri ya di hadapan guru-guru saya gitu kan, di hadapan rekan-rekan senior gitu kan. Tapi tidak apa, saya akan menyampaikan ini ya untuk rekan-rekan. Tujuannya untuk apa? Jika saya salah, saya ada yang mengkoreksi. Alhamdulillah sudah hadir guru-guru saya di sini gitu kan. Dan jika saya benar, itu pun bukan berarti apa? Ini karena memang bimbingan dari guru-guru semua. Jadi tugas saya ini hanya menyampaikan aja dari sedikit ini. Mudah-mudahan bisa Allah memberikan manfaat dan barokahnya kepada kita semua. Amin, Itu amin, saja. amin. Ya. Jadi ada baiknya teknisi itu sebelum menganalisa kasus atau mau mengeksekusi, ada baiknya memperhatikan dulu yang dieksekusi ini jenis rangkaiannya apa. Apakah rangkaian akan yang mengubah energi listrik menjadi energi listrik lagi, energi listrik menjadi gelombang seperti audio dan radio frekuensi, ataukah listrik yang akan mengubah dari energi listrik menjadi cahaya, dari energi listrik menjadi kinetik. Nah, jadi siapa yang mengubah energi listriknya itu adalah rangkaian. Rangkaiannya terdiri dari siapa? Terdiri dari komponen-komponen. Komponennya dipasang apa? Nah, ada yang seri, ada yang paralel. Perlu kita ketahui, di komponen elektronika itu nggak banyak sebetulnya. Nah, hanya 6 komponen utama di dalam elektronika, gitu kan. Yang komponen aktifnya itu dioda, transistor, IC. Dan ketiga komponennya itu juga sebetulnya hasil pengembangan atau integral. Contohnya dioda digabungkan jadi transistor. Transistor digabungkan jadi double transistor, ditambah komponen lagi jadi IC. Sebetulnya kalau kita mau belajar, memulai itu dari pengenalan komponennya dulu harus dikuatkan. Seperti yang 6 komponen, padahal kalau kita telaah, komponen aktif itu sumbernya adalah dari dioda. Dioda dikembangkan jadi transistor. Transistor dikembangkan jadi IC. Jadi kalau kita mau belajar, mulailah dari dioda dulu, kemudian berkembang jadi transistor, dan berkembang jadi IC. Jadi nanti rekan-rekan yang belajar merasa dimudahkan dan merasa lebih cepat menyerap. Itu sebagai saran saja dari saya. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi ya, mumpung masih Ya, ada waktu, Om Betty. Masih ada ya, waktu nggak? lanjut. Oke. Nanti Nah, ada pertanyaannya nanti disimpan dulu ya, di keep dulu ya. ya, ya, Siap. betul. Ya, betul. Eh nanti ada pembahasan kasus sedikit ya. Memang ini saya selalu bahas di charging di lampu karena memang kalau handphone masuk air itu kedua blok ini memang luar biasa, sering jadi apa andalan buat teknisi untuk cari cuan lah gitu kan. Tapi cuannya yang sehat ya karena kita memang betul-betul melakukan analisa gitu kan. Tidak trial terus gitu. Satu lagi kalian ini menyangkut Ya, kapasitor ini. siap. Biasanya kalau kita short sebelum on off lah kalau kita bicara itu. Betul. Biasanya itu yang sering short itu kan di kapasitornya. Apakah Betul. dengan membuang kapasitor tersebut akan tanpa mengganti gitu akan mempengaruhi arus atau mempengaruhi arus dalam daya operasional handphone tersebut. Oke.
Oke. Ya mudah-mudahan satu pertanyaan bisa mewakili kepada pertanyaan-pertanyaan rekan-rekannya. Teknisi Ya. kita kan maaf sekali. Teknisi kita ilmunya belum terkuasai, tapi kelihat dari yang ditampilkan dari video tutorial, misalkan main congkel, down, selesai Ya. tulis nota seperti itu. Ada Ya. beberapa kapasitor yang memang bisa di-remove, tapi memang harus di-replace. Ada. Jadi ada dua Ah, kemungkinan. Itulah tadi yang saya sebutkan sebagai kapasitor potensial. Kapasitor potensial itu seperti ini. Bapak-bapak boleh dong meremove ini. Nah, meremove ini. Ya saya harap yang besar bolehlah di-remove atau yang kecil juga bolehlah di-remove gitu kan. Tapi tan- kemungkinan efeknya tanpa harus ada. mereplace gitu. Ya sekarang kadang-kadang kalau teknisi kan nggak mau tuh kalau replace. Ya, ya saya ngomong saya juga begitu. Yang penting Saya nggak down. ya kadang-kadang harus setoran dapur harus lebih kencang. Jadi ya Aduh, maaf. ya aduh maaf ini apa internetnya barusan ada panggilan. Jadi ini kebetulan paket Zoom, paket Telkomsel. Ya, ini begini. Jadi kapasitor itu memang ada yang boleh diangkat. Nah, tapi ada yang tidak boleh sama sekali dan memang harus diganti. Boleh rekan-rekan coba kapasitor untuk output switch mode charging ini, ya. Kapasitor yang menggunakan DC to DC converter. Apa itu DC to DC converter itu? Yaitu rangkaian yang mengubah energi DC menjadi DC lagi, tapi dikonversikan antara tegangannya menjadi arus atau arus akan menjadi arusnya diperkecil atau arusnya diperbesar, tegangan diperkecil atau tegangan diperbesar. Nah, itu kan konversinya di sana. Nah, kapasitor yang seperti ini cobalah diangkat sama rekan-rekan. Apa hasilnya? Apalagi output dari IC power ya yang menggunakan induktor ya atau bak regulator atau SMPS, kapasitornya coba sama rekan-rekan cabut. Apa yang terjadi? Itu nggak bisa ya, apalagi untuk kebutuhan SoC, untuk kebutuhan CPU ya. Itu kalau kapasitornya dibuang nggak bisa, itu harus ganti. Kenapa? Ya. Ya, karena yang dibutuhkan di sana arusnya besar, memang harus ada penyetabil tegangan juga ya. Jadi bukan hanya sebagai penampung arus, tapi penyetabil tegangan. Kenapa? Karena ripple tegangannya juga masih bisa terbuang. Itu maksudnya, Bang Betty. Mungkin nanti ada rekan atau guru saya nanti yang akan bisa nambahkan, boleh ya. Jadi sama-sama belajar. Karena saya lebih enak saya begini. Kalau saya salah wajar karena saya masih belajar. Yang nggak boleh itu kalau kita merasa benar. Kalau kita merasa benar, siapa lagi nanti yang mau koreksi kan begitu. Betul, Ya, betul, kita di betul. sini sama-sama belajar gitu kan. Ya istilahnya kita berbagi ilmu yang sedikit ini. Mudah-mudahan para guru-guru ini sudah yang lebih paham bisa menambahkan. Ini tadi baru L dengan C ya konfigurasi di depan IC. Nanti kita akan temukan juga seperti ini. Nah, ini ada contoh resistor. Resistor itu komponen yang sifatnya membatasi arus ya, membatasi arus. Tapi ketika dia dipasang dalam rangkaian, dia bisa menjadi multifungsi. Jadi fungsinya belum kita bisa sebutkan. Kalau orang kan rata-rata nih habis kursus ditanya, apa fungsi resistor? Hambatan. Sudah merasa benar gitu kan, itu hambatan. Tapi sebetulnya penempatan resistor di rangkaian ini sangat berpengaruh sekali. Saya ambil contoh saja sekarang ya. Ini rangkaian charging di sini menggunakan resistor ini misalkan. Ada dua resistor di sini. Nah ini konsepnya adalah ketika input tegangan dari Vbus-nya ini masuk, maka ini wajibnya kita mengukur Vreg-N di sini atau Reg-N ya. Nah, di Reg-N ini akan keluar sebesar dari tegangan inputan atau bisa jadi lebih besar. Ini sekitar 6 volt, kadang-kadang ada yang 8 volt ya di sini. Tapi kebanyakan adalah rata dengan inputan. Nah, begitu Reg-N ini tegangannya keluar, maka kaki temperatur sensor, kaki detect ya atau misalkan yang jelas kaki untuk enable ada juga yang menggunakan
Enable-nya ini kebetulan otomatis di IC charging ini. Ada juga enable-nya itu pakai dari output dari reg-N ini menggunakan transistor FET, kemudian polanya juga harus menggunakan divider seperti ini, barulah enable-nya bekerja. Itu kalau nggak salah ada di beberapa tipe. Makanya saya lebih banyak membahas, kalau saya sharing video, sharing kasus seperti itu, saya akan lebih banyak membahas ini karena kebanyakan teknisi gagal pada saat memperhatikan pengubahan energi baterai menjadi energi untuk menghidupkan ponsel, ya, atau PPH power atau phasis, ada menjadi tegangan sistem. Nah, di sini ada resistor yang dipasang seperti ini, ya. Ini sebetulnya seperti yang dipasang ini, padahal ini bisa kita tarik, polanya sama saja. Saya akan gambarkan seperti ini. Jadi sebelum masuk ke IC, misalkan dipakailah sebuah resistor. Nah, misalkan masuklah polanya seperti ini. Nah, R yang di sini, ketika R-nya diberikan arus, dia tidak membagikan arus. Ini R seri, ini R pull down, dan ini R pull up. Nah, ini adalah sumber tegangan, ya, atau source-nya ada di sini. Jadi resistor itu dalam rangkaian mempunyai 3 posisi. Ya, ini source-nya. Seperti di rangkaian yang sedang kita lihat, misalkan di sininya 10K, 10K, di sininya 10K. Ya. Oh, saya akan ini dulu. Nah, ini 10K, ini 10K. Anggap saja tadi misalkan dari Vreg N-nya misalkan 5 volt, ya. 5 volt misalkan. Misalkan 5 volt. Jika menggunakan rumus dari volt dividernya, ini akan dihasilkan, ya, seperti ini. Konsepnya, konsep logikanya seperti ini, konsep logika sederhananya. Sumber airnya 5 liter. Kita bagikan itu dengan menggunakan ukuran selang yang sama. Maka logikanya sederhana. Apa? Maka arus airnya akan terbagi sama rata. Kita ambil contoh misalkan menggunakan rumus divider ini, ya. R atau nanti di sini R-nya itu nanti ada, kita namakan dulu R1, di sini R2. R1-nya 10 kilo, R2-nya 10 kilo. Berarti nilai hambatannya sama. Kita masukkan di sini volt dividernya yang akan kita hitung, volt input dikali R2 tambah R1 plus R2. Nah, ini rumusnya seperti itu. Kita masukkan volt inputnya 5 volt. R2-nya 10K. Di bawahnya 10 tambah 10, ya, 10K tambah 10K. Begitu. Jadinya 5 volt. Ini yang KK-nya kita coret. Nah, ini jadi 10/20 atau setengah. Maka yang akan mengalir di sini, tegangan di sininya, pembagi tegangannya ini akan mengalir 2,5 volt. Nah, seperti itu kalau kita, ya, bertemu dengan rangkaian pola seperti yang di rangkaian ini. Jadi sebelum kita eksekusi, sebelum kita mengambil tindakan, perhatikan dulu di sini resistornya dipasangnya apa? Serikah, paralelkah, ya, atau paralel ke ground namanya pull down, paralel ke tegangan disebutnya pull up. Nah, nanti di rangkaian itu kalau seperti ini rangkaian untuk deteksi atau untuk rangkaian sensor suhu itu menggunakan sistemnya adalah pembagi arus atau pembagi tegangan yang dinamakan dengan divider, ya, pembagi tegangan atau setengah dari tegangan kalau jumlah nilainya sama. Kalau di sini logika yang harus kita terapkan adalah kalau air pull down ini akan menurunkan atau membuang arus sehingga efeknya tegangan menjadi turun. Kalau kita misalkan nilai dari R2-nya ini lebih kecil, maka arus yang terbuang lebih banyak. Begitu prinsip logikanya.
Kalau resistor di sini nilainya kecil, arus yang terbuang lebih banyak sehingga yang ke sini itu jauh akan lebih rendah dari sumbernya. Tapi kalau misalkan R-nya di sini lebih besar, ya, maka arus yang terbuang di sini adalah sedikit. Nah, maka yang di sini diteruskan adalah kurang sedikit dari sumbernya. Jadi disinilah nanti teknisi wajib juga bisa untuk matematikanya. Kenapa? Karena rangkaian elektronika ini adalah cabangan dari fisika. Dan untuk membuktikan bahwa besaran atau ukurannya itu memang harus mengadopsi aljabarnya atau matematikanya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya pertemuan yang dari test point ini membuat rekan-rekan juga berani untuk belajar, berani untuk membaca, berani untuk bertanya, begitu. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Tidak ada yang jago ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa membuang dengan adanya kegiatan seperti ini bisa menghilangkan ada satu yang senior, satu yang junior gitu kan. Kita sama-sama di sini sekarang. Intinya gitu. Bang Ada Betty, pertanyaan kali ini. pertanyaan. Ya, Siap. silakan. Ada pertanyaan ini. Di beberapa Ya. skema rangkaian charging saya ada melihat pada jalur Fibas di samping ada L series dan C paralel. Ada juga tambahan dioda terbalik kutub. Fungsi dioda ini apakah sangat penting dalam Fibas? Ya, Jadi oke. rangkaian paralel itu, L-nya Betul. L paralel. Betul. Nah, ini ada mudah-mudahan satu pertanyaan ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang mungkin ada yang nggak berani bertanya diwakili dengan pertanyaan dari rekan Kang Rahmat ini. Ya, nanti ada masuk lagi. Ini saya akan jawab dulu ya. Contohnya di input-input yang mempunyai arus yang besar, nah seperti ini, input Fibas, biasanya selain ada L seri, kemudian C paralel, misalkan saya tambahkan di sininya ada dioda. Nah ini kaki UVLO, offload, over voltage lockout. Nah ini salah satunya nih, contohnya pemanfaatan resistor, pembagi arus atau pembagi tegangan yang digunakan sebagai pembatas tegangan. Nah, saya akan menjawab dulu yang pertanyaan bagaimana kalau dirangkainya di sini dipasangkan dioda. Ya. Nah, diodanya misalkan dipasangkan terbalik, ya bukan dioda terbalik. Saya luruskan sedikit. Dioda itu adalah komponen yang sifatnya dioda itu di itu dua, oda itu bahannya. Di sini tujuannya adalah ketika dioda ini diberikan arus, maka arusnya akan mengalir dari arah anoda ke katoda dan tidak bisa dalam arah sebaliknya. Begitu. Nah, ini jangan dikatakan dioda kakinya satu positif, satu negatif, tidak boleh. Tidak ada polaritas dalam dioda kecuali bahan. Nah, dioda itu namanya kaki anoda dan kaki katoda. Nah, biasanya di jalur input yang tegangannya besar, dioda akan digambarkan seperti ini. Nah, beda ya. Kalau di input tegangan sebagai protektor atau dinamakan dengan ESD, electrically statis ya, discharge, ESD ya, electrostatic discharge. Ini dipasangnya anodanya ke ground, katodanya ke kaki jalur. Ini sebagai pembatas atau ESD. Sedangkan nanti kalau di rangkaian lampu ya, itu diodanya seperti begini. Ya, seperti ini di rangkaian lampu misalkan diodanya setelah diberikan volt inputnya pakai lilitan, kemudian masuk ke volt switch, di sininya pakai dioda. Nah, diodanya ini menggunakan dioda yang dipasang seri, tujuannya dia sebagai rectifier atau penyearah arus agar arusnya searah ke sana dan tidak boleh ada reverse bias atau arus yang balik. Di mana tegangan ini sudah diperbesar, ya. Ini diharapkan tidak boleh ada yang balik. Nah, ini pun nanti tergantung. Di sini ada yang pakai Schottky, ada pakai Zener, gitu kan. Jenis dioda itu juga banyak. Nah, ini rekan-rekan saya dorong untuk belajar. Yuk kita sama-sama belajar. Sudah ada forumnya, sudah ada wadahnya di sini, gitu kan. Kita bisa sama-sama belajar. Mudah-mudahan tidak puas. Ya, Bang Betty. Ya, ada lagi nih. Di kasus Samsung A325F, kasusnya new charging, cek Fibasnya 5,1 volt, kemudian Fibatnya naik turun, kadang 3,4, kadang 3,8.
Udah ganti Ya. IC charging sudah tetap. Apalagi kira-kira yang jadi masalah. Ya, sebentar. Tadi mana yang pertanyaan apa tadi, Bang? Kasusnya di atas. Di atas ya. Kasusnya ini untuk charging ya. Di Samsung A325. A325F kasus Jadi charging. dia Dicas di fibasnya naik 5,1 volt. ya, Naik cek turun kadang fibas 5,1. ya, betul. Begini. Terus sudah ganti charging juga, IC chargingnya juga tetap aja gitu. Oke. Samsung A325F kasusnya charging ya. Ini No cek charging. fibas itu tetap ya. 5,1 volt. 5,1 ya. Oke. Pas begitu diukur di konektor baterai, ini tanpa baterai ya, artinya diukur di konektor baterai tanpa baterai, naik turun. Kadang 3,4, kadang 3,8, dia melonjakan seperti itu. Ya, biasanya melonjakan. Betul. Nah, ingat, ini satu tips juga buat rekan-rekan. Kalau kita ngecek ini handphone kasusnya misalkan mati total. Kita biasanya tuh banyak yang menggunakan pakai USB 6 port tuh, gitu kan. Nggak jadi masalah. Yang terpenting ada indikator di sumber tegangannya. Begitu kita colokan sumber tegangan lewat inputnya fibas, ingat, inputnya fibas bukan fibat. Maka akan dilihat di indikator sumber chargernya ada beberapa konsumsi arus. Misalkan 0,02. Begitu. Kemudian 0,06. Kemudian 0,12. 0,4. 0,6 dan 1 ampere ke sana. Nah, yang pada saat kita ukur tegangan di baterainya naik turun, ya naik turun kok seperti itu. Ada yang tetap diam misalkan 4,35, itu yang tepatnya harus 4,35. 4,35 itu sebagai maksimum input charging ke baterai. 4,35. Nah, pada saat kita ukur naik turun malah nih tidak 4,35. Dipastikan itu ada masalah di parameter settingnya. Ini bisa jadi berkaitan dengan bahwa ponsel itu OS-nya hilang atau ada gangguan sistem parameter setting atau kalibrasi untuk pengisian. Ingat ya, hardware itu rangkaian pengelolaan arusnya. Sedangkan untuk kalibrasi sensor dan parameter settingnya itu ada di operating system. Nah, dan pada saat misalkan ada yang kasus pengisian itu selesai dengan cara flashing. Betul. Nah, itu untuk membuktikan bahwa kalibrasi pengisian, apalagi kalau IC chargingnya ini programmable, pakai kontrol I2C. Ada OTG-nya juga, gitu kan, seperti itu. Nah, IC charger tetap mendapatkan pengontrolan. Ketika diinputkan fibas 5 volt, terus pas dicek, tegangannya naik turun. Saya pastikan, tolong deh dikalibrasi ulang. Caranya apa? Software dulu maksimalkan. Ketika kalibrasi dan parameter settingnya bagus, maka nilai tegangan akan tetap. Nah, kasus naik turunnya tegangan itu bisa disebabkan oleh parameter setting dari program, ya, karena ada IC yang programmable. Kemudian ada juga seperti begini. Nah, rekan-rekan harus paham jenis IC ini terbuat dari transistor pembentuknya itu apa. Ada yang bipolar junction atau BJT atau FET, field effect transistor. Kalau jenis rata-rata IC charging ini kebanyakan banyak menggunakan FET. Tapi ada juga yang mix dengan BJT. Nah, bedanya yang BJT sama yang FET kalau rangkaian internal IC-nya bermasalah itu apa? Kalau yang IC menggunakan bahannya BJT, akan terjadi naik turun tegangan. Ada. Dan itu dipastikan pemasangan IC-nya kurang tepat atau tidak presisi. Kalau jenisnya BJT, input atau output tegangan akan berubah-ubah tidak tetap. Kita rehot ulang, presisikan IC-nya, itu biasanya bisa mengembalikan nilai tegangan menjadi stabil. Beda lagi dengan IC yang terbuat dari field effect transistor atau bahan utama dari pintu-pintu open drain-nya itu dari FET.
ketika kita bermasalah dengan IC-nya, efeknya IC-nya panas. Nah, jadi teknisi juga harus belajar. Harus belajar mengenal karakter dari komponen. Tidak serta melulu ya istilahnya main hajar angkat IC tanpa memastikan komponen di sekitar IC baik input, baik output. Jadi metode group unit itu apa? IC ya di sekelilingnya ada komponen pendukung, baik komponen input atau komponen output. Nah, pastikan dulu di komponen inputnya tidak ada yang short kalau paralel komponennya, tidak ada yang putus kalau dia dipasang seri. Karena penyakit handphone apa sih sebetulnya? Penyakit rangkaian elektronika itu apa sih sebetulnya? Saya Putus jalur ya. kategorikan cuma dua. Rangkaian elektronika itu akan fatal rusak. Kenapa? Kalau terputus jalurnya atau terbuang arus secara besar-besaran atau yang dinamakan dengan short gitu. Short. Nah, jadi saya sambungkan lagi di sini sudah diganti IC cas tapi masih sama. Jumper OVV sudah gitu kan. Ingat, jumper OVV itu hanya untuk pembatasan input tegangan. OVV itu konsepnya adalah memproteksi jalur feed volt input buat SMB atau IC charger atau switch charger. Ya, jadi tidak ada kaitannya. Jadi yang OVV ini hanya untuk boleh bisa di jumper, tapi proteksinya berarti hilang, gitu kan. Tapi di sebagian smartphone ingat tidak bisa main jumper-jumper begitu. Kenapa? Karena harus ada power reset misalkan dari jenis A37 misalkan F7 itu harus diperhatikan ya, ada kaki-kaki yang OVV-nya atau offload-nya itu harus pakai power reset. Artinya harus pengubahan dari bat pakai transistor FET baru jadi bat reset. Bat reset baru masuk jadi power reset. Nah, seperti itu. Jadi diharapkan rekan-rekan betul-betul menyimak ya. Jadi jangan dulu main hajar. Sekarang skematik sudah bagus-bagus tuh, udah pada smart tuh gitu kan. Entah itu apa, mau yang pakai yang bagaimana juga. Yang jelas tolong lihat ada datasheet-nya enggak. Nah, belajarlah dari datasheet. Nah, metode group unit yang saya gunakan ini tidak lain adalah pengembangan dari datasheet. Ya, pertama, setelah kita melihat serial IC, kita bisa melihat tabel input, outputnya ada itu di datasheet. Jadi kita bisa menentukan kaki-kaki IC ini untuk input kah, untuk output kah, ya. Nah, kita bisa tahu dari sana dari datasheet. Dan kebiasaan-kebiasaan komponen setelah dari kaki IC-nya itu, nih, saya gambarkan lagi seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, walau waktunya singkat. Biasanya, nah ini konsepnya begini. Kalau kakinya enable, boleh rekan-rekan cek. Kalau kakinya enable, biasanya jalurnya itu terhubung dengan resistornya pull down. Nah, resistornya pull down. Resistor pull down. Itu jalur enable. Kenapa? Karena perintah-perintah yang masuk ke IC itu rata-rata kondisinya adalah low aktif. Jadi perintahnya cukup aktif sehingga inputannya diberikan resistor tujuannya untuk membuang arus sebagian sehingga yang masuk ke IC menjadi low. Nah, tapi ada juga kaki IC yang langsung diserikan ke resistor ke ground. Ini beda konsepnya. Kalau yang ini adalah kebanyakan nanti untuk sensor arus, sensor suhu ya. Kalau sensor arus begini, kalau sensor suhu biasanya resistornya menggunakan variabel resistor dan menggunakan seperti ini ya. Jadi teknisi wajib mengenal itu. Membedakan mana resistor sensor, mana resistor enable. Nah, kalau resistor seri di sini, nilai hambatan jalur akan sama dengan nilai resistor. Berbeda dengan resistor enable. Nilai resistornya akan lebih besar daripada nilai hambatan jalur. Anda atau rekan-rekan boleh coba. Ya, kita sebagai teknisi wajib untuk memahami sebuah komponen. Sebentar, saya belum sharing ya. Aduh, maaf. Ini saya aduh, saking semangatnya saya lupa share ini. Nah, begini ya. Jadi di rangkaian itu
yang wajib kita kenal nih, resistor itu macam-macam nanti pemanfaatannya di rangkaian. Kalau misalkan resistornya dipasang seperti ini, pull down. Nah, ini rata-rata dipakai untuk jalur enable. Kenapa? Karena enable-nya ini adalah kebanyakan IC ini adalah jenisnya active low. Perintahnya selalu dengan kondisi low. Maka perintahnya menggunakan resistor pull down, arus akan terbuang sebagian, sehingga arus yang masuk ke ini jadi lebih kecil, dan itu bisa mengaktifkan namanya jalur enable. Ya, di sini kaki IC itu ada enable. Ciri-ciri enable di IC biasanya ada resistor pull down. Ya. Kemudian ciri-ciri dari jalur sensor biasanya ada resistor yang diserikan ke ground, ya, dan ciri-ciri temperatur juga sama. Bedanya apa? Nanti di sini digunakan variabel resistor, ya. Kalau yang ini fix resistor, biasanya nilainya tepat langsung 10K. Nah, kalau yang di sini misalkan 47K, tapi masih bisa naik turun. Nah, diharapkan rekan-rekan mempelajari sepenuhnya basicnya, ya, belajar dari datasheet, ya, dari datasheet. Jadi kalau misalnya kita mau mengerjakan apa, lihat serial IC-nya dulu. Diusahakan kalau ada download, kalau nggak ada ya sudah tersedia yang misalkan dari Pragmapic contohnya misalkan, ya. Ini ada datasheet dari manapun Anda buka. Kemudian pastikan bahwa nanti di IC-nya itu ada tabel untuk penomoran pin pad. Nah, ini pin pad itu seperti ini, kaki nomor IC-nya A6 misalkan di sini. Itu ada nama kaki IC, ada pin pad IC, kemudian nanti bisa dilihat itu kaki IC-nya untuk input atau untuk output. Nah, ada output digital atau output analog, input digital. Pak Denny bisa dari mana sih? Kok Pak Denny bisa menentukan alur sistem kerja sebuah rangkaian begini-begini? Ya, saya baca dari datasheet. Saya belajar dari guru-guru, saya kembangkan, saya mix. Saya guru bukan 1, 5 lebih malah guru tuh, ya. Nah, saya mix supaya apa? Supaya ilmunya kaya. Nah, saya belajar dari apa? Dari datasheet juga gitu. Nah, ada pertanyaan lagi kayaknya Bang Betty. Ya, ada Bang Denny. Ya itu melanjut gini aja, apa namanya? Sedikit saya pahami nih, si ada yang boleh dibuang, ada yang tidak boleh dibuang. Ya, Misalkan tadi yang yang Kang Denny sebutkan untuk kebutuhan SOC, short off, apa namanya itu? Misalkan bak terjadi regulator. korosi, ya. Ya, Misalkan terjadi korosi atau si tersebut tidak boleh hilang atau dibuang, rusak atau tidak berfungsi. Ciri-ciri kerusakan dan cara menganalisanya bagaimana agar tidak terfitnah lagi IC-nya. oke, siap. Ya, ya. Itu kalau kata Kang Kiki kasihan katanya. Kang Kiki Fitnah. Jaki kan bilang, aduh kasihan si IC difitnah. Kata Fitnah. IC-nya mungkin kalau bisa ngomong, ya jadi IC itu berat, biar saja saya saja katanya. Iya, Nah, gitu. ya betul. Jadi begini buat rekan-rekan ya. Kalau untuk bagaimana cara menganalisa bahwa sebuah IC ini Oke. memang patut untuk dieksekusi gitu kan. Ingat, saya kembalikan Untuk lagi. kapasitor ini. Ya, untuk Ya, kapasitor. Ya, ya. kapasitor ini Yang bagaimana tidak kalau boleh misalkan dibuang atau tidak yang dibuang. jelas yang tidak boleh dibuang itu yaitu kapasitor yang konfigurasi LC di output power itu nggak boleh dibuang. Ya. Ya, konfigurasi LC. Nah, kalau kita buka datasheet contohnya misalkan pakai IC, ada banyak tuh IC power seperti itu. Itu outputnya ada yang pakai lilitan sama kapasitor. Nah, kapasitornya itu yang untuk bak regulator tolong jangan dibuang karena akan mengakibatkan apa? Ripple tegangan atau ada lonjakan tegangan itu tidak bisa dibuang oleh atau tidak bisa distabilkan gitu. Tidak disesuaikan oleh kapasitor. Kemudian memang boleh coba untuk tegangan digital I/O, output dari yang menggunakan bak regulator, terus pakai kapasitor, buang aja coba. Apa hasilnya? Kalau dulu di BlackBerry itu suka red blink. Ya, kalau di BlackBerry dulu red blink. Kalau yang sekarang apa coba? Begitu itu. Dia restart. Handphonenya restart. Hidup tapi restart. Itu kebanyakan di bak regulator. Atau sudah pernah dibahas tuh waktu kenapa ada alat yang kalau misalkan mati total, periksa aja CC setelah output power yang ada L-nya. Nah, pakai alat cus misalkan bisa ketahuan gitu kan. Nah, Suntik sebetulnya tegangan gitu ya, suntik ya suntik tegangan. tegangan itu sepertinya suntik tegangan pakai air pull up, kemudian nanti nah ini jadinya apa? Nah, seperti itu.
intinya pada saat kita ada permasalahan, ya, ingat kalau di sekitar ais itu tuh ada komponen-komponen yang akan mengatur arus. Kalau ada kapasitor dipasang paralel, dia akan menampung arus yang sifatnya sementara dan kemungkinannya kapasitornya adalah bocor. Sementara kalau kapasitornya dipasang seri, nanti yang akan sering dikerjakan oleh kapasitor tersebut adalah frekuensi atau gelombang. Dan kasusnya apa? Jadi nyambung. Jalur serinya jadi nyambung tanpa kapasitor. Nah, banyak teknisi yang terjebak waktu kasus signal, itu kapasitor serinya malah dibuangin karena tidak paham dengan konfigurasi kapasitor di jalur RF itu memang tergabung dengan L-nya itu paralel. Nah, jadi buat rekan tadi kembali lagi ke pertanyaannya, cara menentukannya begini. Mana yang diganti, mana yang tidak diganti dari kapasitor itu, ya. Kalau kapasitor dalam jalur itu ada 3, ada 4, ya, yang wajib diganti itu adalah yang nilai dengan ukuran besar. Ya. Artinya itu adalah kapasitor potensial. Kalau nilai yang kecil, itu banyak digunakan hanya filtering, membuang noise atau ripple tegangan. Jadi itu saran dari saya adalah kalau ada skematiknya, ya lihat deretan komponen yang misalkan seperti ini. Kalau misalkan kita ada pakai skematik nih ya, pakai skematik, ada skematiknya. Nah, cari aja kapasitor dengan ukuran besar, ya itu kalau bisa diganti, ya. Karena kalau dibuang memungkinkan bahwa tegangan itu nanti tidak ada penyetabil atau tidak ada penampung. Ya, akibatnya kalau terjadi lonjakan tegangan atau drop tegangan, maka rangkaian akan ikut drop. Nah, dengan menggunakan kapasitor, tujuannya adalah ketika tegangannya drop, maka kapasitor berubah menjadi sumber tegangan pengganti yang sifatnya sementara. Nah, kalau misalkan 3 dari kapasitor ini misalkan yang 1 mikrofarad, yang 1 nanofarad, yang 3 pikofarad. Ini ada 3 level atau 3 value, 3 nilai yang berbeda. Yang ini untuk nampung, yang ini untuk filtering. Nah, 2 filternya gitu, 1 penampung. Nah, yang inilah yang wajib diganti gitu. Kalau yang ini filteringnya misalkan mau dibuang juga nggak jadi masalah. Yang jadi masalah itu komponen dengan nilai ukuran besar itu adalah disebut komponen kapasitor potensial. Mudah-mudahan tidak puas. Silakan Bang Betty. Kan ini waktunya tinggal 5 menit lagi nih. Silakan. Soalnya teman-teman juga nih yang untuk Udah waktu wilayah buka ya? Indonesia Timur udah waktunya berbuka. Mungkin ada satu pertanyaan lagi kan ini sebelum kita tutup ini. Ya, silakan. Ini. Untuk kapasitor yang dipasang seri kebanyakan terdapat pada bagian apa? Apakah pada jalur anten? Kapasitor yang dipasang seri. Oke. Kapasitor kebanyakan terdapat pada bagian apa gitu. Ya. Bloknya Kapasitor yang dipasang seri itu memang lebih banyak di blok RF karena untuk RF, pengolahan sinyal, ya. gelombang. Ya. Sinyal. Pengelolaan gelombang. Jadi kalau di RF pintu mau masuk ke antena dari antena konverter atau misalkan dari konektor antena yang kuningan seperti itu nanti kita akan bertemu dengan pola untuk kapasitornya seri, L-nya paralel. Berbalik dengan regulator, konsep kerja di baseband. Di baseband akan lebih banyak kapasitor dipasang paralel dan L-nya dipasang seri. Jadi inilah rumusan yang terpenting ya. 2 blok di ponsel yang dinamakan baseband dengan RF itu konfigurasi komponen pasifnya berbeda. Kalau di baseband kapasitornya banyak paralel, L-nya banyak seri. Karena yang dikelola di baseband kebanyakan adalah tegangan dan arus. Sementara di RF itu konfigurasinya C-nya dipasang seri dan L-nya paralel. Jadi kalau kita ukur C di bagian RF kebanyakan yang ngesot. Kenapa? Karena kedua kakinya itu terhubung dengan induktor yang dipasang paralel ke ground. Nah, logika sederhana ya, sedikit ini penutup bahwa itu tadi yang menjadi pertanyaan dari rekan-rekan inilah sebetulnya ya yang menjadi kunci dasar. Kalau mau memperhatikan itu muatan listrik kah, data kah, atau gelombang kah, rumusnya adalah seperti ini.
Kalau di jalur ada kapasitor seri, L-nya paralel seperti ini, jelas di sana akan mengelola gelombang. Nah, kemudian kalau L-nya seri, C-nya paralel, jelas di sana akan mengelola tegangan arus. Nah, kalau misalkan di jalur itu ada R ke bawah, berarti nanti jalurnya ini yang dilewati ini membuat tegangannya turun atau menjadi low, seperti itu. Kalau misalkan nanti ketemu dengan resistor yang pull up, nah seperti itu jalur ketemu dengan resistornya pull up. Nah, satu di sini nilai, di sini juga nilai, tapi nilainya terpaut agak jauh, berarti nanti di sini banyak dipakai untuk kebutuhan data. Mudah-mudahan tidak puas dan mudah-mudahan ada pertemuan berikutnya. Jadi kita akan sharing terus. Pesan dari saya adalah jangan mudah puas, tetaplah belajar. Saat kita merasa diri kita pintar, itulah kebodohan yang sesungguhnya. Saya Denny Den Bagus, mohon maaf jika ada perkataan dan ucapan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan rekan semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, aman, selamat, lancar, dan barokah. Dan mudah-mudahan pertemuan ini diridhoi dan Allah memberikan manfaat dan barokahnya untuk kita semua. Terima kasih Bang Betty. Ya. Bang Betty, suaranya nggak ada Bang. Bang Bati udah monitor Bang? Iya, aduh. Moderatornya. Sudah. Sudah. Oke. Ya, terima kasih Kang Denny. Semoga apa yang beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan untuk rekan-rekan teknisi yang sudah berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk rekan-rekan teknisi semuanya, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pada sore hari ini kesempatan kita masih ada banyak salah-salah ataupun tindakan yang kurang berkenan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai moderator dan Kang Denny sebagai trainer mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Allahumma fiqh laqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.